Terima kasih Tuhan Yesus, firman yang hidup menunjukkan pada kami bahwa kami sangat dikasihi oleh-Mu. Tuhan membayar dengan harga yang mahal di kayu salib, dan firman-Mu menyatakan kepada kami, kami sungguh berharga di mata-Mu. Masa muda kami akan menjadi cerah bersama-Mu Tuhan. Untuk itu malam ini dalam perenungan firman Tuhan seteritori 3 pemuda K3T, kami ingin firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu menasihati kami, firman-Mu menegur kami, tapi firman-Mu juga memulihkan kehidupan kami. Diamkan semua suara di dalam hati kami yang tidak perlu kecuali suara Tuhan saja, supaya firman-Mu ditaburkan di tanah yang subur, berakar kuat, berbuah lebat seturut kehendak-Mu. Urapi kami dengan kuasa dari sorga-Mu. Saat ini kami ingin belajar daripada-Mu. Amin. Silahkan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Benar-benar kalau berada dengan orang muda, adrenalin kita naik, betul ya Bapak Pendeta? Pasti naik betul adrenalin dengan orang muda. Yang paling sukacita malam ini bersama Yesus, tepuk tangan paling besar. Tepuk tangan paling besar. Yang merasa paling dikasihi, tepuk tangan juga paling besar. Sesuai tema yang diangkat dari pemuda klasis, saya konsisten dengan tema karena kasih sayang. Mari kita belajar firman Tuhan dari Ibrani 12 ayat 7 sampai 13 akan dibacakan. Surat Ibrani pasal 12 ayat 7 sampai 13. Kita bisa perhatikan firman Tuhan. Di bawah perikop nasihat supaya bertekun dalam iman, ayat 7, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita oleh setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampangan. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Selamat malam sekali lagi, shalom. Teman-teman muda seteritori K3T, teritori 3 maksud saya K3T. Bung Karno bilang 1000 orang tua dapat bermimpi, 1 orang muda dapat merubah dunia. 1000 orang tua hanya dapat bermimpi, tapi 1 orang muda dapat merubah dunia. Kalimat ini sungguh menggelegar. Pertanyaannya, bagaimana untuk 1 orang muda merubah dunia kalau dia tidak merasa berharga dengan diri sendiri? Bagaimana 1 orang muda bisa merubah dunia kalau dia merasa tidak disayangi, tidak dikasihi? Tidak mungkin. Dia harus punya sesuatu dari dalam hatinya, perasaan yang sungguh berharga bahwa dia dikasihi, dia disayangi. Dari situ menjadi modal dia mengubah orang lain. Dalam tema karena kasih sayang berdasarkan surat Ibrani, saya pikir bacaan cukup rumit, tapi saya mau setia dengan tema yang ada. Karena di bacaan ini akan bicara soal hubungan orang tua dan anak. Bagaimana orang muda menghormati orang tua, bagaimana orang muda menghormati Allah sebagai pemilik otoritas tertinggi. Saya yakin bahwa orang muda kita semua masih kecil dibelai amboi indahnya oleh papa mama. Mau minta apa dikasih. Setelah besar, masa puber mencari teman-teman. Setelah lebih dewasa, kadang-kadang orang tua jadi nomor 3 dan 4. Itu natur orang muda. Tidak jarang orang-orang muda yang dulu begitu tunduk pada orang tua karena pengaruh modernisme, dia bisa saja adalah anak yang suka membentak pada orang tuanya. Karena itu kalau omong karena kasih sayang hubungan orang muda dengan orang tua, ini benar-benar perenungan dalam dari kita semua. Mengapa?
hubungan seseorang dengan orang tuanya kadang berpengaruh secara psikologi dalam hubungan dengan Allah. Apa yang terjadi dengan masa kecil seseorang bersama papa dan mamanya seringkali mempengaruhi imannya terhadap Allah di sorga. Karena itu mungkin bagi kita rada biasa ketika kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, kalau kita dari keluarga yang baik-baik. Kalau kita dari orang tua yang mengasihi kita, yang mengayomi kita, yang menghargai kita dengan sangat tinggi. Tapi bagaimana kita yang datang dari keluarga yang broken home, bapak yang tidak pernah sayang dengan mama, pukul mama di kotong pun depan, kotong juga dipukul setengah mati, terus lari ke tinggal kita. Bagaimana saya bisa percaya Allah sebagai Bapa di sorga kalau Bapak saya saja model seperti ini? Ini bukan main-main. Makanya ada orang ketika mau doa Bapa kami di surga, bagaimana saya menyebut our heavenly Father, Bapa kami di surga kalau Papa saya di rumah modelnya seperti ini, orang tua saya seperti ini. Tapi saudara-saudara, teman-teman muda yang terkasih, dalam Lord's Prayer, doa Bapa kami, ketika Yesus mengajarkan Bapa kami, dia tidak bicara soal orang tuamu. Dia tidak bicara soal Bapa di dunia. Dia bicara Bapa di sorga itu yang penuh kasih, menerbitkan matahari bagi orang benar dan orang jahat. Bapa di sorga yang sama itu bukan Bapa yang duduk tapaku di rumah, duduk dengan gengsi tunggu itu sampah datang kembali kapan setelah saya habis wartarisan. Dia datang kapan di sini? Dia datang habis, dia kasih bersih dia. Sorry, Injil kasih tunjuk kotong pun Bapa-Bapa yang menanti dengan doa. Setelah dihianati oleh kita, setelah anugerahnya diinjak-injak oleh kita, setelah kita melupakan dia, dia balas dengan kasih sayang. Mazmur 103 bilang, dia tidak menuntut, dia tidak mendendam. Sejauh langit dari bumi, setinggi timur dari barat, demikian Bapa di sorga mengasihi kita. Tepuk tangan untuk Bapa di sorga. Karena itu pantas kita datang di gereja saat ini. Datang di sini karena kita menghormati Bapa yang di sorga. Mungkin kita dari latar belakang keluarga yang tidak menjanjikan sesuatu. Masa kecil kita pahit. Orang tua kita bukan penyayang, hanya bisa melecehkan kita, memukul kita, meninggalkan kita merasa hampa seorang diri. Saudara, sejarah dunia kasih tunjuk, banyak orang akhirnya menjadi brutal di kemudian hari karena dia tidak beres dengan dirinya di masa kecil bersama orang tuanya. Tapi dalam anugerah Tuhan, banyak orang juga yang menunjukkan bahwa dia menaklukkan masa lalunya karena dia masih percaya pengharapan di dalam Allah Bapa di sorga. Saya kasih contoh ya teman-teman yang brutal. Adolf Hitler yang membunuh 6 juta orang Yahudi di kamp konsentrasi dalam peristiwa Nazi Jerman adalah seorang anak laki-laki korban dari papa yang begitu bengis, begitu jahat, yang disiplin tapi dengan kekejaman, kekerasan membuat anak ini hancur hati. Karena itu ketika besar dia tidak punya empati, tidak punya belas kasihan pada orang lain, bunuh kasih mati. Orang Yahudi semua kasih mati 6 juta orang. Ada apa? Masa kecilnya pahit. Coba kalau kita memang punya empati, jalan kunjungi saudara kita di LP, tanya mereka dari hati. Kebanyakan dalam kasus kejahatan, dalam kasus memukul orang, memperkosa orang, telusuri satu alasan, mereka tidak pernah merasa disayangi. Amin. Tidak pernah merasa dihormati, dianggap sebagai benda untuk dijadikan pelecehan, bukan sebagai manusia, anak yang Tuhan titipkan dalam keluarga. Saya masih bicara soal konteks orang tua. Karena itu Adolf Hitler akhirnya menjadi pembunuh yang paling mengerikan dalam sejarah dunia. 6 juta orang Yahudi dibabat habis di kamp konsentrasi dalam peristiwa Nazi di Jerman. Tadi masa kecilnya pahit. Dia pernah masuk seminari, sekolah teologi, tapi dia keluar karena dia tidak pernah menemukan Allah sebagai Bapa yang baik. Persoalan pada dirinya yang terlalu sakit dengan masa lalu keluarganya yang kejam. Karena itu Hitler menjadi catatan merah di dalam dunia ini. Hubungan kita dengan orang tua kita harus dibereskan. Kalau orang tua kita mengasihi dan kadang-kadang membuat kita dalam cara dia mengasihi terlalu keras, terlalu berat sampai menyakiti kita dan melecehkan kita, kita punya keputusan untuk tidak tinggal dalam kepahitan itu. Amin. Kita harus bawa hati kita pada Bapa yang huruf besar,
Karena hanya Dia yang bertanggung jawab atas hidup saudara dan saya. Itu Hitler. Tapi ada satu penyanyi, Shania Twain. From this moment, life has begun. From this moment, you are the one. Life beside you is where I belong. From this moment on. Nyanyian begitu syahdu romantis. Perempuan yang cantik, diva dunia. Tapi saudara tahu di masa lalu menyakitkan. Diva dunia Shania Twain dibuang oleh orang tuanya. Dalam interview bersama Oprah Winfrey, diva dunia Shania Twain membuka masa lalunya. Bagaimana rasanya gadis secantik ini setelah dewasa masih kecil dibuang oleh orang tuanya. Tapi diva dunia Shania Twain terus berjuang. Karena yang angkat dia adalah seorang jago dalam dunia country, membesarkan dia. Lalu setelah dia menjadi famous terkenal, Shania Twain bilang apa? Saya hanya mau kasih tunjuk pada orang tua saya yang telah membuang saya. Kalian salah dengan keputusan kalian. Tapi Shania tidak hidup dalam kehancuran. Saya yakin dia bisa bertemu dengan Tuhan. Nyatanya dia punya lagu God Bless the Child. Tuhan memberkati anak-anak. Jangan ragukan masa lalumu. Ada haleluya dari sorga. Kau pernah dilecehkan, kau pernah dibully, kau pernah dianggap bukan apa-apa. Haleluya, karena Tuhan tetap memberkati anak-anak. Lagu itu lahir dari masa kecilnya yang menyakitkan. Makanya Ibrani 12 bilang, terkadang ayah dunia harus disiplin kita keras, fight kita keras, karena itu tanda cintanya. Tapi kalau ayah dunia saja buat seperti itu, apalagi Allah Bapa di sorga, lebih daripada itu tujuannya dalam mendidik kita. Bapa dunia, orang tua dunia termasuk orang tua saudara dan saya, seperti kisah-kisah tadi, tidak sempurna dan kadang dalam mendisiplin bisa saja mereka melukai kita. Tapi karena kita percaya Tuhan, tugas kita bukan menghakimi mereka. Amin. Tugas kita bukan lagi menghakimi, menista dan memaki mereka. Tugas kita malam ini sesuai firman. Dia memang membimbing saya keras. Dia melakukan dengan disiplin yang sangat keras. Tapi tugas kita adalah mempercayakan hidup kita pada Bapa yang tidak pernah salah membimbing kita. Alkitab catat banyak keluarga yang hubungan orang tua anak kacau. Sebut saja Yakub. Yakub di masa lalu itu sebelum dia jadi pahlawannya Tuhan, itu anak muda tukang putar balik. Zaman now masih banyak begitu toh. Uang regis 500 kasih orang tua 1.500.000. Mau bikin apa 1 juta kakak? Oh, mau pergi di sinema nonton sama dia. Traktir dia, doi putar balik. Halo. Tapi ternyata kalau kau buat itu, oh potong pumbai nenek moyang Yakub, amat Yakub ada. Tipu dia pun kakak, dan dia pun mama, tipu dia pun bapak waktu dia pun bapak buta. Ternyata kita keturunan dari sana, jadi tidak usah rendah diri, kita pun baik dari sana begitu. Tapi bukan berarti pulang karena baik dari sana bikin 5 kali lipat le tambah. Nah, itu celaka 13, sudah dengar firman. Tipu akhirnya apa yang terjadi? Ketika suka dengan Rahel, suka dengan Lea, dia paman tipu kembali dengan dia. Senjata makan Tuhan toh. Nah, karena jadi anak dulu tipu dia pun kakak, tipu dia pun bapak di rumah Laban tipu kembali dengan dia. Ini kisah yang saya pikir dicatat Alkitab supaya kasih tahu anak dalam hukum apapun, hukum kelima bilang hormati orang tuamu supaya umurmu panjang di tanah yang Tuhan janjikan. Ada amin? Yang hormati orang tua tepuk tangan biar di samping dengar dong. Yang tidak hormati orang tua tepuk kaki. Sudah ada dengar. Berarti semua puji Tuhan malam ini menghormati orang tua. Ada yang benar-benar di Alkitab dicatat juga selain Yakub, ada satu anak yang sangat hormat orang tua, Yusuf, walaupun agak mellow. Jadi kalau bab tua suka kasih hadiah yang bagus,
Dia semakan puji kau pamer-pamer di dia pun saudara dong. Akhirnya dia pun saudara dong fight dan dia lempar dalam sumur dan jual ke Mesir. Tapi saudara lihat, dia pun saudara dong salah menilai dan tipu dia pun bapa. Tapi ada bapa di sorga, Allah yang menjaga Yusuf selama puluhan tahun. Dan Allah itu yang mengatakan, dia izinkan orang buat Yusuf demikian. Didisiplin dengan cara yang tidak pernah dalam keluarganya, dibuang dengan cara yang sadis. Tetapi Allah menunggu dia di Mesir untuk kasih tahu, jangan takut, masa depan kita bukan di tangan manusia tapi di tangan Tuhan. Amin. Jangan takut, masa depan saudara-saudara dan saya bukan di tangan manusia, tapi masa depan kita di tangan Tuhan. Karena itu jangan terlalu jadi orang seperti katak dalam tempurung merasa dunia ini tentang kita. Sorry, dunia ini tentang Allah. Dan Allah tidak menciptakan saudara sebagai barang mainan di tengah dunia ini. Saudara adalah masterpiece-nya Tuhan. Satu-satu yang Tuhan ciptakan dan dia banggakan. Karena itu dia mati di kayu salib untuk menebus semua dosa kita. Kita harus memberi hormat kepada anugerah yang besar dari sorga seperti ini. Orang tua di dunia mendisiplin kita dengan cara yang salah, atau mungkin dengan cara yang terlalu keras. Tetapi ujung-ujungnya karena dia mengasihi anaknya. Saya kasih contoh ya, ketika kita masih kecil. Kalau kita lari di jalan raya, yang jalan umum, mobil, motor, anak-anak lari zigzag di sana. Orang tua yang sayang buat apa? Apakah hanya duduk di kursi lalu dia bilang, sayang tidak apa-apa itu ban karet, main saja sayangnya. Mungkin seperti di telenovela, nanti digilas bangun lagi sayang, main sayang. Kalau orang tua seperti ini, apa penilaian kita? Papa, mama seperti ini harus kasih minum obat sesuatu. Kalau orang tua yang sayang dia datang, tadi saya panggil pelan-pelan tidak dengar, jadi tarik sedikit. Amin. Tarik sedikit. Jadi jangan harap disiplin itu yang manis-manis. Karena disiplin, disciple punya akar kata yang sama. Untuk menjadi disciple, murid yang baik harus disiplin. Tadi Bapak Pendeta Markus bilang, karena satu bagian disiplin, 7:05 tadi 10 langsung mulai. Orang muda harus disiplin waktu, salah satu contohnya. Untuk berhasil dalam hidup ini silakan tanya orang-orang sukses, tanya teman-teman kalian yang rada-rada orang muda tapi sudah jago sekarang, punya karir ini itu, silakan tanya. Apa dia bangunnya jam 9 pagi? Jam 10 pagi? Malam tidur main Facebook, WhatsApp sampai jam 3 siang, terus kamu harap jadi orang cerdas. Kamu tinggal di Pluto, tinggal di Mars, jangan tinggal di bumi. Amin. Ada amin? Silakan tinggal di planet sana, di dunia antah berantah. Mungkin kamu sukses di sana, tapi tidak di dunia ini ya. Jadi orang tua mendisiplin kita dengan cara yang tegas untuk menyelamatkan kita seperti Allah. Dia disiplin Israel luar biasa. Pasti Israel marah, kenapa kami yang terlalu seperti ditekan seperti ini? Bangsa lain enak, mau sembahkan anak, bakar anak di kedewa Molok, oke. Mau sembah berhala, mau pelacuran bakti, oke. Kenapa kami Israel seperti ini? Jawabannya satu, you are special, kamu khusus. Karena anak yang dianggap anak sungguhan, makanya Tuhan tegur. Tapi kalau anak gampangan, kestega dengan kamu, biar setan yang bermain kau hidup. Ada amin? Dan Israel dicatat sejarahnya terlalu sabar, terlalu keras kepala, sampai benar-benar kita tidak butuh Tuhan lagi. Mulai dari zaman ketika Saul jadi raja, kita tidak butuh Tuhan. Kita mau seperti raja-raja lain. Jangan dia langsung perintah. Kami sudah muak, sudah tuli dengan dia punya ngomong yang dari atas sana. Kami ingin seperti bangsa-bangsa lain. Mulai dari Saul, dan dari situ Tuhan kasih tunjuk dia hati. Silahkan Samuel. Mereka tidak mau lagi saya disiplin. Mereka tidak mau lagi dengar suara saya. Mereka tidak menolak kamu, mereka menolak saya. Maka silahkan lantik raja, tapi dengar, katakan konsekuensinya. Anak-anak mereka di kemudian hari akan jadi budak. Anak laki-laki dan perempuan. Dan lihat sejarah Israel terpecah menjadi dua, utara dan selatan. Dan raja-rajanya bobrok moralnya. Sampai pada zaman Yesus, Romawi sudah tindas mereka selain dibuang ke Babel. Ini buktinya, ketika kita mau keluar dari disiplinnya Tuhan dan merasa bisa berjalan sendiri dengan langkah dan tujuan kita, itulah hukuman terbesar di dalam hidup ini. Karena itu agak miris
kalau ada anak muda Kristen yang bicara di sudut-sudut rumah seperti ini. Beta nih seperti pengakuan dosa tadi, selalu buat dosa ini itu, tapi Tuhan sendiri pernah tegur beta. Beta ini selalu buat ini itu, di belakang layar selalu jahat buat ini itu, tapi Tuhan tak pernah tegur beta. Jawabannya, mungkin kamu anak gampangan, atau mungkin Tuhan melupakan kamu. Tapi kalau buat dosa kecil, dosa ini langsung Tuhan tegur, berarti anak sungguhan. Karena barang siapa ku tegur, barang siapa ku hajar, dia ku anggap sebagai anak. Itu menjadi catatan reflektif bagi kita. Ketika saudara dan saya, orang-orang muda yang cepat terjerumus dalam pencobaan dan dosa, lalu Tuhan tegur kita, percayalah, itu bukti Allah mengasihi kita dengan sangat. Amin. Tapi kalau kita buat dosa terus menerus, kita buat dosa terus menerus, tapi hati kita tidak pernah merasa sesal, bahkan kita enjoy dosa itu, jangan sampai Tuhan telah melupakan kita. Dan kalau Tuhan lupakan kita, sudah tahu akibat dari semua itu, sangat-sangat mengerikan. Mazmur mengatakan, orang yang berjalan tanpa Tuhan lagi dan menendang Tuhan keluar dari kehidupannya, lalu berleha-leha di atas dosanya, adalah ibarat orang yang berjalan di jalan licin. Satu waktu dia akan jatuh terpelosok dan tak mungkin bangun lagi. Dan itu pemuda teritori 3 malam ini yang hadir di sini. Kita harus belajar rendah hati ketika Tuhan mendisiplin kita. Terkadang disiplin itu datang dari otoritas yang lebih tinggi. Maksud saya otoritas lain seperti orang tua kita, seperti sahabat kita yang menegur kita, orang-orang yang care dengan hidup kita. Mereka mengatakan, you sudah jalan salah, you anak Tuhan tapi lu keluar terlalu jauh. Jangan tersinggung, jangan marah dengan dia, jangan emosi dan putuskan hubungan persahabatan dengan dia. Karena boleh jadi Tuhan sedang memakai dia sebagai alat di tangannya untuk mendisiplinkan kita, supaya kita jangan binasa. Itu tujuan Tuhan mendisiplinkan kita. Surat Ibrani bicara dalam konteks Yesus sebagai imam. Sebagai anak Allah dikatakan juga Yesus belajar taat. Dia punya sorga, dia punya dunia, dia punya segala-galanya, tapi dia belajar taat karena dia memahami bahwa ketaatan kepada Bapa di sorga itu kunci segala kemuliaan. Saudara lihat dalam catatan Minggu Sengsara nanti ending di Paskah, Jumat Agung dan Paskah. Di Getsemani Yesus berdoa, ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Sebagai anak lalu, tapi jangan kehendakku melainkan kehendakmu yang terjadi. Dia bisa memerintahkan pasukan dari sorga datang menghabisi pasukan Romawi yang mau menangkap dan membunuh dia, tapi tidak sebagai anak saya taat kepada Bapa di sorga. Itulah mengapa dia membuktikan di awal panggilannya dalam baptisan di sungai Yordan. Ketika Roh Kudus, Allah dalam bentuk Roh Kudus mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yesus kasih tunjuk, buah dari ketaatan adalah hidup yang dipermuliakan. Buah dari hati dan pribadi yang mau didisiplin, mau dibentuk oleh Tuhan, akan membawa kehidupan yang luar biasa di kemudian hari. Saudara silakan lihat kehidupan saudara kita orang-orang muda di negara-negara besar, di Amerika, di mana-mana. Saudara catat kehidupan mereka tanpa ada aturan. Mau buat, emangnya gue pikirin, ini hidup saya, nggak usah kepo dengan saya. Silakan dong. Lu mau buat apa silakan. Tapi saudara lihat apa yang terjadi. Di uang dolar tertulis in God we trust. Pada Tuhan kami percaya. Tapi ketika orang-orang di sana lebih mengatakan pada diri sendiri kami percaya, berhati-hatilah ketika Tuhan lepas tangan. Kalau Tuhan lepas tangan dari kehidupan kita, itu kiamat bagi saudara dan saya. Akan bersyukur ketika Tuhan masih mau memberikan kesempatan saudara dan saya dibentuk oleh kasih. Memang harus diakui, kadang-kadang ada disiplin yang buat kita, dari orang tua kita punya kekerasan itu buat kita dendam. Dan itu terwujud nanti di masa tua.
Tapi malam ini kita harus komitmen. Bukan tugas kita sebagai anak-anak menghakimi orang tua kita. Walaupun banyak terjadi. Anak-anak yang tidak dikasih disayang orang tua, dia akan balas nanti dalam wujud pembangkangan tertentu ketika di masa tua. Orang tuanya sakit berat, stroke, tidak bisa melakukan aktivitas. Banyak anak-anak yang tega, hanya main HP, duduk tertawa dengan teman-temannya, terus tinggal orang tuanya di situ. Coba ditelusuri, mungkin ini anak ini udah sakit hati dengan orang tua. Bisa satu, tapi kedua, memang ini anak dasarnya kurang ajar. Ada amin? Saya harus realistis. Yang pertama, bisa orang tua yang salah bimbing dia, makanya dia simpan bicaranya dalam hati. Jadi orang tua sekarang juga, dia duduk angkat kaki, main HP gampang-gampang, dia pikir apa yang tidur di situ. Dia balas dendam. Tapi bisa juga memang ini anak, kata Paulus, pergaulan yang buruk di luar sana telah merusak semua kebiasaan yang baik dalam dirinya. Jadi saya perlu hormat pada otoritas orang tua. Saya tidak mau menyalahkan orang tua seutuhnya, tapi saya juga tidak mau menyalahkan kalian. Tapi hidup yang benar adalah tidak saling mempersalahkan. Tapi kita tahu kita terluka, kita tidak dikasih, tapi stop rantai ini di sini. Karena saya tahu masih ada yang mengasihi saya, Yesus Kristus, dan saya berubah karena kasih-Nya. Amin. Itu maksudnya. Kita merefleksi malam ini untuk kasih tahu, mungkin kita datang dari latar belakang yang terluka, yang hancur, yang dilecehkan, tidak dikasih dalam keluarga, tapi itu masa lalumu sayang. Kita tidak terpanggil untuk terus-menerus meratapi masa lalu. Malam ini firman Tuhan katakan, masih ada tangan yang hebat, masih ada kasih yang hebat, masih ada kasih yang sempurna sebagaimana pujian tadi yang Tuhan taruh di hati kita, sehingga kita bisa tunjukkan pada dunia ini untuk selama-lamanya Tuhan Allah itu maha kasih. Orang bisa buat apa pada kita? Papa kita yang dunia, setelah kita lahir dari mama kita, dia bisa gampang lari dan kasih tinggal kita dengan orang lain. Itu papa kita. Mama kita juga bisa seperti itu. Setelah kita lahir, dia kasih di oma kita tinggal, tuh dia lari dengan orang lain. Dia tak pikir kita perasaan sebagai anak kecil yang terluka dan butuh kasih sayang. Dia tak pikir orang bisa melakukan itu. Saya tidak mau omong basa-basi murahan di sini. Karena diam-diam kita menyimpan semua itu di dalam hati. Mereka tidak pernah pikir kita punya perasaan. Makanya kenapa banyak perempuan-perempuan tanpa bermaksud membenarkan. Saya ngomong ini hanya empati tapi bukan membenarkan. Cantik, jelita luar biasa, tapi begitu gampang gonta-ganti dan dipermainkan oleh laki-laki. Coba tanya hatimu sayang. Lihat dirimu di cermin bersama Tuhan. Maybe, mungkin karena kau merasa tidak berharga. Tapi malam ini dengar, Tuhan menghargai kamu sangat tinggi. Orang bisa melakukan apa saja pada kita, tapi Tuhan tidak. Keluarga kita, saudara kita, bahkan ada disiplin yang membuat kita sampai benar-benar merusakkan diri ini. Sampai ada yang bilang, mau mati cuma mati, fight kau mati, kau bikin apa hidup? Sudah ada arti. Siapa yang bilang hidupmu berarti sayang? Sahabat saya tidak sebutkan namanya, saya doakan dia. Pernah juga menelpon dalam tangisan, beta mengakhiri ini hidup, tapi sampai hari ini dia sudah jadi baik. Kenapa kakak? Sudah ada kan yang menyukai kau Tom? Tidak pernah sudah lama terdengar kata, beta sayang lu karena lu manusia, karena lu bapa anak, titik, jangan koma. Memang masih ada yang bisik, beta sayang you, tapi dia koma. Selama lu baik, tapi lu kasih bapa harga diri jatuh, konslet. Akhirnya sampai terjebak, bukan hanya minum, drugs, suntik, apa terlarang. Saya bicara dengan tenang kepadanya begini, itu hidupmu.
itu yang terjadi dengan dirimu. Kau merasa tidak punya harga. Tapi saya tidak ingin kau melihat di sekitarmu saja. Pandanglah ke atas, ke surga, pada Tuhan Yesus. Yang tahu kita ini bukan sampah. Yang tahu kita ini bukan benda rusak yang bisa dia buang seenaknya. Tapi yang selalu tahu bahwa kita ini intan berlian miliknya. Kan itu dia mati bagi kita di kayu salib untuk mengatakan berhenti dengan mengutuk hidupmu dan mengatakan kau bukan siapa-siapa. Sebelum COVID 6 tahun lalu saya datang berkhotbah, saya ingat 23 Desember di LP Dewasa. Master Kenneth seorang Nigeria dalam kasus narkoba. Kak Melian. Saya harus kembali ke Ponain dengan hujan-hujan, tapi saya merasa senang waktu itu. Datang. Waktu mau pulang, mereka peluk, pegang bapak-bapak di sana dengan very thankful. Master Kenneth pegang tangan saya dan bilang begini, dan saya terjemahkan. Pastor, terima kasih datang hari ini. Before Christmas celebration, sebelum Natal, untuk kasih tahu orang seperti saya. And we are here, dan kami semua di sini. God to remember us. Tuhan masih ingat kami. And He still proud of our life. Dia masih membanggakan hidup kami. Kami sadar kami ini sampah, makanya ada di sini. Tapi kami senang pastor kasih tahu kami ada Tuhan yang mengasihi kami, yang mendisiplin kami, karena dia percaya kami anaknya. Dan di sini pun dia tidak membuang kami. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, dahsyat. Lebih dahsyat untuk Yesus, amin. Kalian dengar itu cerita kisah nyata 6 tahun lalu di LP. Dan saya pulang merasa, aduh ini hadiah terbesar di Natal tahun ini. Terima kasih pastor. Dan memang sejak saat itu saya tidak pernah ke sana lagi, sudah COVID. Sudah fokus di Amar Rasid, tidak pernah bertemu dengan Mr. Kenneth. Mungkin sudah dihukum seperti bagai amanah, saya tidak tahu. Tapi saya ingat cara dia memegang tangan saya dan melihat mata saya dan bilang, terima kasih banyak. Hanya untuk kasih tahu bahwa kami disayangi. Tolong dong sebelum saya tutup renungan ini, bilang samping kiri kanan, lihat kamu disayangi. Sambung dong ngomong. Omong dari hati, oh dari hati. Omong yang di samping dan di belakang, kalau ada naksir dan dia sampai omong lain. Jadi dari tadi belian di ujung sana, jadi memang langsung di sana. Kamu disayangi, makanya beta sayang lu sangat begitu. Itu namanya kesempatan dalam kesempitan. Asik orang muda teritori 3 dahsyat. Amin. Kasih tepuk tangan untuk kita dong. Memang kita harus bertepuk tangan karena, boleh ikut kalimat saya, boleh? Saya hanya satu. Dan satu-satunya. Saya tidak bisa menjadi orang lain. Tapi saya bisa menjadi diri sendiri. Dan bangga karena Tuhan begitu mengasihi saya. Tuhan itu jawabannya. Amin. Jadi saya ingin ketika pulang, tolong langsung mulai turun tangga langsung. Hari ini saya sungguh mengerti. Kalau Tuhan disiplin saya, kalau sesuatu buruk terjadi pada saya tidak akan pahit lagi dengan hidup ini dan orang lain, dan pergi memaki-maki, mengancam sampai melakukan sesuatu yang buruk. Saya tahu semua itu ada dalam tujuan Tuhan untuk saya. Saya tutup yang satu cerita, boleh ya? Carla Van Rey, kisah nyata. Seorang biarawati yang menjadi pelacur. Ini saya baca memoarnya tahun 2004 di Amfoang, dan bulu kuduk saya merinding. Ini kisah terakhir menutup renungan ini. Carla Van Rey lahir dari orang tua yang kelihatan dari luar, wah mantap. Papanya seorang angkatan.
Tanpa diketahui oleh mamanya, dari kecil Carla Van Rey diperkosa oleh papanya. Melakukan itu diam-diam. Mungkin mamanya tahu, tapi ini anak perempuan, ini suami saya. Carla menyimpan itu tiap kali ketika dia diperkosa oleh papa kandungnya, Carla Van Rey. Lalu dia membawa luka itu, perasaan tidak berharga sebagai perempuan, karena yang menghancurkan dia dengan sangat mengerikan adalah papa kandungnya. Tapi dia menutupinya dengan masuk sebagai biarawati. Ada banyak foto-foto ketika dia nanti menjadi biarawati di sana. Sampai di sana dia belum beres karena dia masih merasa hampa, hancur. Ada dendam terhadap laki-laki dalam hatinya. Maka di dunia biarawati dia putuskan, saya keluar. Dia menjadi God's Called Girl, perempuan panggilan pelacur. Semua laki-laki dalam memoarnya itu tercatat, datang dan dia layani. Dan satu saja yang dikatakan dalam memoar yang sangat dahsyat. Saya ingin kasih tahu, kamu laki-laki tidak berharga, saya akan taklukkan kamu. Saya akan injak harga dirimu seperti papa saya melakukannya bertahun-tahun. Dia meladeni semua laki-laki hanya untuk kasih tahu, kau akan takluk pada saya. Karena saya pernah dalam posisi ditaklukkan dan tidak buat apa-apa. Dia hidup begitu. Mantan biarawati menjadi pelacur. Satu hari dia bilang, capek. Tidak mungkin saya mengakhiri hidup ini dengan cara demikian. Mencari pertolongan, psikoterapi dan seterusnya. Tapi ending dari memoarnya adalah dia menemukan jawabannya. Dialog dengan dirinya. Carla, kamu disakiti, tapi kamu sudah jauh melangkah dalam kejahatan. Kenapa demikian? Maka saya langsung lompat di ending cerita kisah nyata memoir Carla Van Rey, God's Called Girl, sang pelacur Tuhan. Dia datang ke kuburan ayahnya. Di depan kuburan ayah di Batu Nisan itu dia lihat papanya di situ yang telah lama dikuburkan. Dia ucapkan kalimat yang sangat luar biasa. Papa, kau bilang kau mengasihi saya, tapi kau menghancurkan hidup saya. Kau mau mendisiplin saya, tapi kau melukai hati saya. Akhirnya saya merusak hidup banyak orang di luar sana. Karena sudah lama saya merasa tidak berharga. Papa, dia bilang, saya membenci kamu karena kau laki-laki pertama yang membuat hidup saya hancur. Kau orang tua yang dibanggakan orang di luar sana, tapi kau di dalam merusak saya. Kau merusak kehidupan saya. Kau orang tua yang benar-benar busuk dan jahat. Tapi Carla tidak titik di situ. Dia koma. Tapi papa, bagaimanapun Tuhan memberikan kau menjadi papa bagi saya. Kau mengasihi, ya, kau mengasihi, tapi kau melukai saya. Tapi bagaimanapun, saya sudah mengampuni kamu. Saya mengasihi kamu. Karena dari keterpurukan dan kehancuran hidup saya belajar, jiwa manusia berharga. Jiwa orang penting. Karena datang ke kuburan itu ketika dia akhirnya sudah pulih dari kehidupannya. Saya menutup dia punya catatan dan memoarnya dengan berefleksi begini. Kamu tidak hidup di masa lalu dan kau bukan hakim untuk orang tuamu. Kamu diperlakukan buruk, yes. Kamu disiplin keras, yes. Tapi terimalah itu dalam anugerah Tuhan. Sehingga di kemudian hari kalau ada orang yang lebih buruk kehidupannya dari kita, ada laki-laki perempuan yang hancur, tidak tahu tujuan hidup, kau berdiri di sana seperti ayat 16-17, yang lutut yang goyah, yang jalan sudah mau pincang, kau jadi sahabat bagi dia. Amin. Karena orang yang pernah mengalami luka akan memahami luka orang lain. Itulah tujuan Tuhan.
Bukan Tuhan yang membuat kita hancur, tapi Tuhan mengizinkan luka itu ada. Dan one day, satu hari bersama Tuhan, luka itu akan membuat kita lebih empati dengan orang lain. Dan malam ini seharusnya itu menjadi sebuah catatan refleksi bagi kita. Kalau ada teman kita di luar sana yang sudah lama tidak datang persekutuan, yang mungkin sudah dipenjara 1 tahun lagi dia keluar, atau mungkin hanya hidup dengan mabuk, dengan pesta pora, dengan seks bebas yang hampir bunuh diri, dengan catatan kejahatan yang gila dan luar biasa. Hari ini kau mengerti dalam catatan Ibrani, pergi bawa dia pada jalan yang benar. Mengapa? Karena kau sudah menerima kasih itu. Amin. Kau sudah dikasihi, kau sangat dihormati. Tuhan berkati kita dengan firman. Amin. Mari kita berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang baik. Kami bersyukur firman-Mu menyatakan bahwa kami didisiplin untuk tujuan yang baik. Biarlah firman-Mu malam ini sungguh membuat kami berharga, kembali menyegarkan hidup kami. Kami pulihkan Engkau Tuhan. Tumbuhkan firman-Mu berakar kuat, berbuah lebat. Terima kasih menghargai masa muda kami dengan firman-Mu. Terpuji nama-Mu, Yesus sahabat kami orang muda. Kami bangga menjadi anak-Mu, disayangi oleh-Mu.